semangat dalam mengabarkan anugerah yang menyelamatkan. Allah mengutus kita untuk menuai yang telah dilihatnya. Bagi Kristus, gereja dan dunia, melayani itu kemuliaan Allah, mengerjakan panggilannya, memancarkan terang bagi sesama. Bagi Kristus, gereja dan dunia, menuai untuk kemuliaan Allah. Sing what Jesus is, for the harvest is now. Hai umat yang telah ditebus, umat yang juga telah diutus untuk memberitakan Injil Kristus. Semangat dalam mengabarkan anugerah yang menyelamatkan. Allah mengutus kita untuk menuai yang telah dilihatnya. Bagi Kristus, gereja dan dunia, melayani untuk kemuliaan Allah, mengerjakan panggilannya, memancarkan terang bagi sesama. Bagi Kristus, gereja dan dunia, menuai untuk kemuliaan Allah. Sing what Jesus is, for the harvest is now. Bagi Kristus, gereja dan dunia. Bagi Kristus, gereja dan dunia, melayani untuk kemuliaan Allah, mengerjakan panggilannya, memancarkan terang bagi sesama. Bagi Kristus, gereja dan dunia, menuai untuk kemuliaan Allah. Sing what Jesus is, for the harvest is now. Sing what Jesus is. Sing what Jesus is. Sing what Jesus Sing what Jesus is, for the harvest is now. Bagi Kristus, gereja dan dunia. Bagi Kristus, gereja dan dunia, melayani untuk kemuliaan Allah, mengerjakan panggilannya, memancarkan terang bagi sesama. Bagi Kristus, gereja dan dunia. Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanmu. Beri syukur, beri
puji. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Hambanya Bapak Pendeta Timotius Arifin. Raja Daud sebagai seorang pemazmur berulang kali menyampaikan dalam urapan, "Sing a new song unto the Lord." Nyanyikan satu nyanyian baru bagi Tuhan. Kehidupan Daud merupakan inspirasi bagi kita semua. Hidupnya penuh dengan satu krisis demi krisis yang lain. Setiap kali dia berseru pada Tuhan, Tuhan meluputkan dia. Bulan Juni yang lalu, dokter menyatakan bahwa 2 saluran utama jantung saya mengalami penyempitan. Dan ujung dari jantung saya tidak lagi berfungsi dengan baik. Sehingga pada waktu itu sempat dilarang untuk treadmill. Dan ketika saya bertanya pada dokter bahwa salah satu bahayanya adalah sudden death, kematian yang mendadak. Tetapi ketika mendengar berita itu, saya tidak menjadi takut. Saya melihat ini sebagai suatu kesempatan untuk mengalami mujizat selanjutnya. Saya pernah disembuhkan dari asma, dari penyakit empedu yang akut, pernah disembuhkan dari virus yang berbahaya. Saya pernah disembuhkan dari limfoma, kanker getah bening. Dan this is a new experience. Saya keluar dari ruang praktek dokter seorang anak Tuhan yang luar biasa. Dan saya menyanyikan satu pujian. Saya nyanyikan, "God is the strength of my heart and my portion forever." God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Bulan September saya diperiksa kembali di Australia. Hasil tetap sama dan dokter menyuruh saya bersiap-siap untuk operasi jantung terbuka. Tetapi bulan Februari yang lalu ketika diperiksa sekali lagi, saya dinyatakan sembuh total. Biarlah gaya hidup memuji, rejoicing, sing a new song, lewat pujian kesaksian kita menjadi gaya hidup Anda, para worshiper di Indonesia dimanapun CD ini didengarkan. God bless you. Yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikan. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Oh, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikan-Mu. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Mari kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya.
Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-117. Bapak Ibu, menaklukkan diri kita kepada kehendak Tuhan adalah sebuah proses seumur hidup. Sebagai manusia yang berdosa, kita sering memilih kehendak pribadi dan keinginan sendiri daripada kehendaknya. Berjuang sendiri sudah pasti tidak sanggup. Namun seringnya kita memilih pilihan ini karena terlalu percaya pada diri sendiri. Padahal Tuhan merindukan untuk terus berjuang bersama dengan kita. Pertanyaannya, maukah kita mengakui kelemahan dan bergantung kepadanya? Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu tenang, berdiam di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih, bersyukur untuk malam ini kembali kami datang dan bertemu di dalam Oase. Biarlah malam ini kami boleh belajar mengenal Allah, menaklukkan diri kepada Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam jumpa kembali para Bapak Ibu di dalam acara Oase dari Saat Ministry Center. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai self-conquest, penaklukan diri, self-conquest. Sebenarnya istilah daripada self-conquest ini sebenarnya adalah satu istilah yang agak janggal sebenarnya. Ya, bila kita mendengar istilah self-conquest itu, maka pertanyaan kita, siapa sih yang ditaklukkan? Ya, kita self-conquest adalah penaklukan diri. Nah, siapa yang ditaklukkan dan persoalannya siapa yang menaklukkan? Nah, kalau kita melihat dari istilah, maka self-conquest itu adalah penaklukan diri, ya. Maka penaklukan diri itu tentu
yang menaklukkan adalah diri, ya. Tetapi yang ditaklukkan sesuai dengan istilah adalah diri juga, diri yang ditaklukkan, begitu. Maka itulah sebabnya istilah self conquest itu merupakan sesuatu yang agak janggal. Karena kalau kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, maka seolah-olah kita mengerti siapa yang menaklukkan diri, self kan. Tetapi siapa yang ditaklukkan? Diri juga. Jadi diri menaklukkan diri. Bagaimana caranya diri menaklukkan diri? Begitu kan? Nah, jadi itulah sebabnya saya merasa istilah self conquest adalah sesuatu yang bersifat janggal sekali, sangat janggal sekali, ya. Nah, tentu kita melihat di dalam istilah self conquest dan kita mengertinya adalah kita melihat sebagai bagaimana diri kita itu menaklukkan sesuatu, self conquest, menaklukkan, ya. Tetapi di dalam hal ini kita melihat bahwa diri kita itu menaklukkan sesuatu, dan sesuatu ini mesti di luar daripada diri kita, bukan? Karena tidak mungkin tadi kita pikirkan bahwa diri menaklukkan diri, maka tentunya yang ditaklukkan oleh diri itu tentu mesti adalah sesuatu yang berada di luar daripada diri itu sendiri, ya. Nah, di dalam kekristenan kalau kita melihat hal ini adalah apa sih yang kita taklukkan di luar daripada diri kita? Nah, kita menaklukkan di dalam kekristenan tentu kita berbicara tentang dosa. Jadi dosa yang ada di dalam diri kita, begitu, ya. Nah, persoalannya adalah apakah kita ini sebenarnya mampu untuk menaklukkan dosa yang berada di dalam diri kita? Apakah kita bisa melakukannya? Jadi kalau kita melihat dari Roma pasal yang ke-7 misalnya, kita melihat Roma pasal yang ke-7, ya, kita melihat ayat 19. Paulus menuliskan demikian. Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Nah, ini adalah sebuah kesaksian Paulus. Tentu para komentator berdebat apakah ini adalah pengalaman daripada Paulus sebelum bertobat atau sesudah bertobat, ya. Tapi saya berpendapat bahwa ini adalah pengalaman Paulus yang sejati, yang jujur dia kemukakan adalah pengalaman dia sebagai orang Kristen. Dan meskipun kita juga menjadi orang Kristen, kita pun mengalami apa yang dialami oleh Paulus di dalam Roma pasal ke-7, ya, yaitu bukan apa yang baik yang aku kehendaki, yang aku perbuat, tapi justru yang aku lakukan, yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, itulah yang aku perbuat. Jadi kita mempunyai pergumulan untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi ternyata kita mendapatkan kenyataan dalam hidup kita itu melakukan sesuatu yang jahat. Jadi kita sebenarnya seperti demikian, ya, kita seperti demikian. Jadi kita melakukan apa yang tidak kita kehendaki. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tadi mengatakan self conquest atau kita menaklukkan diri, dan di dalam kita menaklukkan dosa itu tidak mungkin itu merupakan sesuatu yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Jadi self conquest di dalam kekristenan itu merupakan sesuatu yang absurd, ya, sesuatu yang kita tidak bisa lakukan sebenarnya. Nah, kalau begitu apa yang sebenarnya merupakan self conquest? Apa yang sebenarnya merupakan real self conquest? Nah,
itu bukan suatu penaklukan dosa yang dilakukan oleh diri kita sendiri, tetapi kita melihat bahwa ada sesuatu power, ada sesuatu kuasa yang bekerja di dalam diri kita sendiri yang melampaui kekuatan kita sendiri, melampaui kebisaan kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya ajak untuk melihat misalnya Roma pasal 8. Di dalam Roma pasal 8 kita membaca dari ayat 12 deh, ya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, di dalam Roma pasal 8, di dalam Roma pasal 7, Paulus mengemukakan pergumulannya atas dosa dan ketidakmampuannya untuk melakukan self-conquest dengan berdasarkan kekuatan dan kebisaan dan potensi kita sendiri begitu. Tetapi pada waktu kita masuk ke dalam Roma pasal 8, maka di situ Paulus mengemukakan sesuatu keadaan yang lain, yaitu di mana kita itu tidak melakukan sekedar penaklukan diri self-conquest seperti demikian, tapi lebih banyak merupakan sebuah self-surrender kepada Roh Kudus. Karena yang mengerjakan semua itu sebenarnya adalah Roh Kudus, ya. Oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Oleh roh. Jadi bukan oleh kemampuan kita sendiri. Bukan sebenarnya itu merupakan sesuatu yang kita bisa kerjakan di dalam diri kita sendiri. Tapi oleh roh kita itu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Nah, itulah yang dikatakan oleh Paulus. Maka penguasaan diri kita adalah dengan menyerahkan keinginan-keinginan tubuh kita itu ke dalam penguasaan daripada Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk berhasil bahwa kita dapat melakukan self-conquest itu, kita mesti ada keyakinan. Ya, kita mesti ada confidence. Kita mesti ada hope, suatu harapan bahwa Roh Kudus dapat bekerja dalam diri kita dan menolong kita untuk melawan dosa tersebut. Nah, biasanya tapi confidence itu akan muncul pada waktu kita pernah mengalami kemenangan karena karya Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi kita pernah mengecap kemenangan itu. Sekalipun itu merupakan sesuatu hal yang kecil, tetapi kita dapat mengalaminya sedikit sekali mengalaminya, dan itu akan selalu memberikan hope, memberikan confidence bahwa Roh Kudus pasti akan mampu melakukan sesuatu di dalam diri kita untuk melawan dosa. Saya berikan ilustrasi dari kehidupan saya sendiri. Misalnya, saya belum menjadi hamba Tuhan pada waktu itu, tapi kemudian saya pada waktu itu menjadi kontraktor. Nah, pada saat proyek sudah selesai dan sudah memasuki proses di dalam penagihan daripada hasil yang telah kita kerjakan, ya, maka kemudian pada waktu itu yang punya proyek itu mulai tarsok begitu ya. Nah, nanti saya datang, dianya tidak ada. Lalu kemudian seolah-olah dia menyalahkan saya. Mana saya tunggu-tunggu kok nggak datang, begitu kan? Tapi waktu saya tunggu, saya datang tepat pada waktunya, tepat pada jamnya, maka beliau tidak ada, begitu kan? Wah, itu adalah satu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa si pemilik proyek ini sepertinya nggak mau bayar, sulit bener. Diketemuin aja susah begitu ya, ditelepon tidak bisa begitu, selalu tidak ada, selalu tidak available begitu kan. Nah, waktu itu saya
mulai berpikir yang buruk-buruk, begitu kan? Misalnya kebetulan si pemilik proyek ini suka datang kepada saudaranya yang rumahnya tidak jauh daripada rumah saya. Jadi saya sudah pikir yang buruk-buruk, misalnya awas lu ya, kalau lewat rumah aku gitu ya, nanti saya suruh orang kampung misalnya lempar batu supaya kaca pecah misalnya, atau saya waktu mobil parkir saya akan pasang paku begitu kan, dan jangan tanggung-tanggung pasang paku di 4 bannya, sehingga wah langsung tidak bisa sekedar mengganti ban dan ban serep karena 4-4-nya bannya kempes begitu kan, dan wah berbagai macam pikiran yang jahat ya. Tapi saya pikir bagaimanapun kita sudah melakukan kejahatan itu, tetapi tetap tentu si pemilik proyek itu tidak mau membayar. Kalau tidak mau membayar bagaimana? Begitu kan? Nah, pada waktu satu kali saya pergi ke gereja pada waktu itu ya, saya datang ke gereja cukup early. Nah, waktu itu apa yang dikerjakan? Maka saya membaca warta gereja yang dibagikan. Nah, salah satu di dalam warta gereja itu ada ayat ya, ayat yang merupakan ayat dari Amsal. Serahkanlah segala perbuatanmu itu ya, maka Tuhan pasti akan bertindak. Ayat itu sangat berbicara kepada saya. Serahkanlah kepada Tuhan, serahkan, dia akan bertindak ya, serahkan. Nah, kita mau percaya nggak? Kita mau bergantung nggak kepada Roh Kudus? Atau kita mau bergantung kepada keinginan kita sendiri untuk melakukan ini, melakukan itu, berusaha ini dan berusaha itu ya? Jadi mau nggak nih kita lakukan, begitu kan? Tapi pada waktu itu firman Tuhan kemudian begitu berbicara kepada saya sehingga saya berdoa, ya Tuhan, aku akan menyerahkan segala perbuatan saya. Saya tidak akan melakukan yang jahat. Kalau dia mau bayar, ya bayar. Kalau dia tidak mau bayar, ya sudah, begitu kan? Dan hati yang selama ini 1 bulan mungkin saya menjadi resah bukan main. Tidak ada damai sejahtera karena memikirkan uang, karena memikirkan saya tidak dibayar, karena saya menjadi sakit hati, saya menjadi marah, saya menjadi dendam, saya menjadi segala macam yang tidak baik yang kita pikirkan. Begitu kan? Tapi ayat itu berbicara, serahkanlah segala perbuatan, maka dia akan bertindak. Nah, pada waktu itu saya serahkan kepada Tuhan. Ya, itu hari Minggu bukan? Hari Senin langsung saya dapat telepon dari pemilik proyek. Ya, Hendra, kemana aja nih? Saya tunggu-tunggu kamu gak datang. Saya bilang, orang samperin lu berapa kali, lu yang gak ada kok, saya yang gak itu. Tapi saya tidak berkata begitu. Saya cuman, oh ya, kapan nih sempatnya begitu ya? Saya mau menagih gitu kan, ya. Lalu kemudian ditentukan satu hari, hari Rabu deh ya, datang jam segini. Oke, saya datang. Persis pada waktu saya datang, beliau kebetulan ada dan menyambut saya. Lalu kemudian kita mengadakan perhitungan, tapi belum selesai. Tapi bilang, saya berkata bahwa boleh nggak saya ambil sedikit dulu misalnya ya, daripada tagihan saya itu misalnya separuh begitu ya, saya boleh nggak dapetin dulu gitu ya, langsung dibayar sama dia. Di situ saya melihat bagaimana Tuhan dapat mengerjakan apa yang saya tidak bisa kerjakan ya. Selama 1 bulan penuh saya berusaha begini begitu dan saya pikirkan segala macam yang jahat, tapi kemudian hanya dalam 1 hari Tuhan bekerja, lalu semua itu terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, the taste of victory itu akan memberikan kita suatu confidence, satu keyakinan bagi kita untuk kita dapat mengerjakan bahwa kita bisa bergantung pada Roh Kudus. Kalau kita memang tidak pernah mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, maka tentunya kita tidak mempunyai
harapan, kita tidak punya keyakinan, kita tidak punya confidence, ya. Bagaimana kita menghendaki sesuatu yang bersifat abstrak, begitu kan? Yang kita tidak tahu bagaimana penyelesaiannya, begitu. Nah, ternyata Tuhan dapat melakukannya itu di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja pengalaman itu adalah merupakan the grace of God melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Adalah anugerah Tuhan yang Dia berikan kepada kita, di mana kita bisa mengalami, sehingga di mana kita mencoba untuk menyerahkan diri, di mana kita justru tidak melihat dengan kemampuan kita sendiri kita mampu melakukan, tapi kita menyerahkan kepada Tuhan. Dan pada waktu kita menyerahkan pada Tuhan, Tuhan itu bertindak. Nah, pengalaman inilah yang kemudian menjadi suatu taste, suatu kecapan bagaimana kita pernah mengalami baiknya Tuhan, anugerah Tuhan, pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang kita tidak dapat kerjakan sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kita lihat bahwa pada waktu kita mempunyai pengalaman itu, maka pengalaman itu kemudian memberikan kita satu confidence untuk sebenarnya kita mempunyai hope bahwa Tuhan pasti akan bisa menolong kita untuk mengerjakan pekerjaan yang baik di dalam diri kita, di mana kita boleh menyerahkan perkara-perkara yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Kita bisa serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan kemudian dapat bekerja di dalam hidup kita ini. Nah, tidak mungkin kalau kita sebenarnya tidak mencobanya, bagaimana kita bisa dapat pengharapan yang sungguh di dalam melakukannya, ya. Jadi pada waktu kita mempunyai pengalaman, ya, maka kita lihat berapa berharganya hidup dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, justru oleh Paulus di dalam Roma pasal 8 ini, dia memesankan kepada kita, ya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, anjuran daripada Paulus adalah supaya tidak hidup kita menurut daging, tapi kita hidup menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang daripada Roh Kudus. Dengan demikian, kita dapat menyerahkan diri kepada Roh Kudus di dalam memimpin kehidupan kita dan mengerjakan apa yang dikerjakan kita. Kita tidak lagi mempunyai kesombongan bahwa kita tidak dapat melakukan self-conquest, penaklukan dosa yang berada di dalam diri kita. Kita tidak mampu melakukan itu, tapi kita tahu itu adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, maukah kita menuruti nasihat daripada Paulus? Marilah kita hidup bersama dengan Roh. Marilah kita hidup menurut Roh. Marilah kita hidup di dalam penyerahan diri kepada Roh Kudus, di dalam menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, sehingga hidup kita akan mengecap kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, malah di dalam kami menyerahkan diri kepada Tuhan, itu adalah kemenangan kami. Maka ya Tuhan, janganlah biarkan kami untuk terus-menerus hidup di dalam kekalahan, di dalam terus-menerus ditaklukkan oleh dosa di dalam diri kami. Tapi sebaliknya ya Tuhan, tolong kami semua, sehingga kami boleh mengalami kemenangan di dalam kehidupan kami oleh Roh Kudus. Kami boleh mengecap kebaikan Tuhan. Kami boleh mengecap kuasa Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan mampu untuk mengerjakan hal-hal yang kami tidak mampu. Tolonglah Tuhan kehidupan kami, supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank atau boleh memberikan persembahan melalui scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord